Kalian bisa bayangin nggak? Dunia tanpa lampu. Gelap gulita, cuma ada api unggun yang jadi sumber cahaya. Serasa hidup di zaman batu kan? Dan kalian penasaran juga gak soal lampu yang menyala terus-menerus walaupun usianya sudah mencapai 120 tahun? Nah, kita akan bahas semuanya di Belajar Bareng Kata Alfa. Saat ini, kita udah bisa pakai lampu kapan aja dan di mana aja. Tapi, pernah gak sih kalian mikir gimana awalnya lampu itu ditemukan? Tapi, sebelum kita bahas lampu, kita bahas dulu yuk sumber tenaganya, yaitu listrik. Karena tanpa listrik, bohlam tidak akan ada dan berfungsi. Dan ternyata, penemuan listrik juga sangat ajaib dan menakjubkan. Sebuah bohlam membutuhkan listrik untuk menghidupkannya. Dan listrik nggak ditemukan sama satu orang aja. Ada Benjamin Franklin yang bermain-main dengan layangan pas ada petir dan menyadari adanya listrik. Apakah dia tersambar petir? Iya, dia menemukannya saat layangannya tersambar petir pada tahun 1752. Terus ada Alessandro Volta di tahun 1800 yang bikin baterai pertama bernama Voltaic Pile dengan cara menumbuk cakram seng, cakram tembaga, serta kertas kain yang dibasahi air garam yang disusun secara bergantian dan menciptakan tumpukan volta. Nah, kenapa baterai itu penting juga untuk bohlam? Karena pada tahun 1801, Sir Humphrey Davy, seorang ilmuwan Inggris, menggunakan baterai volta untuk menciptakan lampu listrik pertama yang dikenal sebagai arc lamp atau lampu busur. Jadi, baterai ini sebagai sumber tenaga ketika riset dan uji coba arc lamp ini. Dan juga pada tahun 1831, Michael Faraday melakukan serangkaian eksperimen yang mengarah pada penemuan yang sangat signifikan, yaitu induksi elektromagnetik. Waktu itu, Faraday menemukan bahwa jika kita menggerakkan magnet di dekat kawat, listrik bisa mengalir dalam kawat tersebut. Ini disebut induksi elektromagnetik. Penemuan ini sangat penting karena merupakan dasar dari cara kita membuat listrik dengan generator yang ada di pembangkit listrik. Jadi gini, listrik itu hasil kerja dari banyak orang. Tapi saat itu nggak ada orang yang mikir buat pakai listrik sebagai penerangan. Kira-kira gimana mereka akhirnya bisa membuat bohlam? Tapi gimana kalau Faraday nggak nemuin caranya bikin induksi elektromagnetik dan tidak mengembangkan dinamo? Mungkin mobil kita bergerak dengan tenaga manusia seperti mobil Flintstone. Ya bener-bener. Menurut kalian, kira-kira kapan listrik mulai digunakan buat cahaya? Jawabannya ada pada awal tahun 1800-an. Ada seorang ilmuwan Inggris bernama Humphrey Davy yang bikin lampu dengan bentuk arc lamp atau busur listrik. Ini lampu pertama yang pakai listrik buat tenaganya. Ia menemukan bahwa dengan mengalirkan arus listrik melalui dua batang karbon yang hampir bersentuhan, arus listrik menciptakan cahaya terang di antara kedua ujung karbon tersebut. Percikan ini disebut sebagai busur listrik. Tapi masalahnya, lampu ini tuh gede banget dan gak praktis buat dipasang di rumah. Lebih cocok buat acara outdoor yang butuh cahaya yang terang. Nah, dari situ, teknologi terus berkembang. Sampai akhirnya, bohlam pun muncul. Nah, kalian bisa bayangin gak gimana perjalanan dari lampu busur ke bohlam yang lebih praktis? Kalau lampu busur ini masih dipakai sekarang, coba kalian bayangin, ruang tamu kita bakal terang banget kayak lapangan bola. Jadi, siapa yang memulai ide tentang bohlam? Nah, sekarang kita bahas cikal bakal bohlam yang kecil ini. Ada yang tahu Joseph Swan? Dia adalah orang yang membuat bohlam pertama kali dengan menggunakan filamen karbon pada tahun 1860-an. Tapi sayangnya, bohlamnya nggak bisa bertahan lama. Kebakar terus. Tapi Swan tidak menyerah. Dia terus bereksperimen dan akhirnya pada tahun 1878, dia pun berhasil membuat carbon filament lamp atau lampu pijar, yaitu lampu yang menghasilkan cahaya dengan cara memanaskan kawat filamen hingga menyala. Tapi sayangnya, bohlam Swan nggak langsung booming. Kenapa enggak ya?
Dan disinilah hadir Thomas Alva Edison, yang akhirnya mempopulerkan bohlam dan lebih viral dari pencetus sebelumnya. Kalian pasti tahu kan siapa doi? Sekarang gue akan bahas tentang orang yang kalian pasti sudah kenal. Ya, namanya Thomas kata Alva Edison. Iya, bukan. Maksud gue, Thomas Alva Edison. Si jenius ini yang menciptakan bohlam dengan filamen bambu yang tahan sampai 1.200 jam. Iya, waktu itu tuh lama banget. Secara umum, filamen bambu ini berupa serat tipis yang dikarbonisasi. Proses karbonisasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan serat bambu terhadap panas yang ekstrim saat dialiri listrik. Tapi kenapa dia terkenal? Bukan cuma karena bohlamnya yang bisa menyala lebih lama, tapi karena juga dia bisa bikin sistem distribusi listrik. Nah, disinilah Edison mulai melangkah jauh lebih maju dari penemu yang lain. Dia bikin jaringan listrik yang bisa mengalir ke rumah-rumah. Karena aneh banget kan kalau cuma ada bohlam, tapi nggak ada listrik buat nyalainnya. Meski begitu, Edison nggak lepas dari kontroversi. Salah satu drama besarnya adalah masalah dengan Nikola Tesla. Edison itu mirip kayak bos startup. Nggak cuma bikin produk, tapi juga bikin sistem listrik yang terdistribusi. Tapi drama persaingannya sama Tesla, panasnya lebih dari bohlam yang mereka buat. Lalu, siapa lagi sih yang ada di balik penemuan bohlam? Jadi, bukan cuma Edison dan Swan yang berperan dalam pembuatan bohlam. Ada juga seorang penemu bernama Nikola Tesla. Dia adalah awalnya satu tim dengan Edison. Tapi karena dia bikin gebrakan dengan arus listrik AC atau alternate current, ini adalah arus bolak-balik yang lebih efisien buat mendistribusikan listrik. Nah, lu mungkin udah tahu kalau Tesla adalah saingannya Edison. Tapi lu tahu gak, awalnya mereka ada di satu kubu yang sama. Nikola Tesla awalnya bekerja untuk Thomas Edison sebagai insinyur pada tahun 1884 setelah tiba di Amerika Serikat. Edison mempekerjakan Tesla untuk memperbaiki teknologi arus searah atau DC yang sedang dikembangkan Edison. Tapi hubungan mereka tidak berlangsung lama karena perbedaan pandangan tentang teknologi. Tesla percaya arus bolak-balik lebih efisien untuk distribusi listrik jarak jauh. Sementara Edison sudah berinvestasi terlalu besar dalam arus searah atau DC dan menolak ide AC. Selain itu, perselisihan terjadi ketika Tesla dijanjikan bonus 50.000 US dollar yang dimana sangat besar waktu itu oleh Edison jika berhasil meningkatkan sistem DC. Namun, setelah Tesla menyelesaikan tugasnya, Edison mengklaim itu hanya lelucon Amerika dan tidak membayar bonus yang dijanjikan kepada Tesla. Merasa kecewa, Tesla memutuskan keluar dari perusahaan Edison yang menjadi awal dari persaingan antara keduanya. Persaingan ini dikenal sebagai perang arus, di mana Edison mempromosikan DC, sementara Tesla bekerja sama dengan George Westinghouse untuk menyebarkan AC. Meskipun Edison mencoba menjelekkan AC, termasuk dengan melakukan kampanye untuk menunjukkan bahaya tentang AC, pada akhirnya AC yang lebih efisien menjadi standar global untuk distribusi listrik mengalahkan sistem DC-nya Edison. Gara-gara gaji yang gak dikasih, sekarang comeback besar sebagai pesaing usaha. Waduh, kalah lagi. Tapi di balik kemenangan Nikola Tesla terhadap perang arus ini, di akhir-akhir hidupnya dia miskin dan kesepian karena tidak pintar mengelola uang dan menghabiskan uangnya untuk penelitian-penelitian lain dan lebih fokus pada penemuan-penemuannya daripada membangun kekuatan bisnis dan hubungan publik. Hak paten Tesla juga yang kadaluarsa akhirnya menjadi milik publik dan tidak mendapatkan royalti lagi. Sedih juga ya, padahal Nikola Tesla tuh punya 300 paten di seluruh dunia loh. Waduh. Oke, move on dari Tesla dan Edison. Kita bahas lagi, menurut kalian gimana cara bohlam bisa menyebar ke seluruh dunia? Setelah Edison berhasil mengembangkan bohlam pada akhir tahun 1800-an di Amerika dan Eropa. Pembangkit listrik mulai dibangun di kota-kota besar dan ini membuka jalan buat bohlam digunakan dari rumah ke rumah.
Bayangin, dari lilin dan lampu minyak yang di mana-mana gini, orang-orang akhirnya bisa pakai bohlam yang lebih aman dan efisien. Sampai awal abad ke-20, bohlam sudah tersebar di banyak negara-negara maju. Dan penerangan dengan bohlam pun menjadi revolusi besar saat itu. Tahu gak, perusahaan Edison Electric yang sekarang dikenal sebagai General Electric adalah salah satu perusahaan yang terus mengembangkan teknologi ini. Coba deh, siapa di sini yang masih ingat bohlam jadul di rumah orang tua atau kakek nenek kalian? Atau malah kamu masih memilikinya sekarang? Salah satu keajaiban dunia tentang bohlam adalah lampu Centennial Light yang usianya mencapai 120 tahun. Membuatnya menjadi pemegang rekor dunia Guinness sebagai bola lampu dengan nyala terlama. Kok bisa ya? Centennial Light terletak di kantor pemadam kebakaran di Livermore, California, Amerika Serikat. Lampu ini mulai menyala sejak tahun 1901 dan hingga kini masih terus menyala. Usianya yang sudah mencapai 120 tahun membuatnya menjadi pemegang rekor dunia Guinness sebagai bola lampu dengan nyala terlama di dunia. Kenapa bisa menyala begitu lama? Sampai saat ini, para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami mengapa Centennial Light bisa bertahan selama ini. Atau mereka nggak mau ngasih tahu. Dibandingkan dengan bola lampu lainnya, Centennial Light memiliki filamen yang lebih tebal dan terbuat dari bahan karbon. Hal ini membuat filamen menjadi lebih kuat dan tahan lama. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lampu ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Suhu operasi filamen lampu ini relatif rendah, sehingga mengurangi resiko kerusakan dan lampu ini ditempatkan di lingkungan yang stabil dan terkendali, sehingga terhindar dari goncangan atau perubahan suhu yang drastis. Terus kalau gitu, kenapa nggak lampu modern sekarang juga dibuat bisa bertahan seperti lampu ini yang nyala terus selama 120 tahun ya? Nah, kalian tahu gak, apa sih bedanya bohlam zaman sekarang sama yang diciptakan Edison? Bohlam modern, terutama yang LED, jauh lebih efisien dari bohlam Edison. Kalian mungkin udah tahu kalau LED nggak pakai bahan filamen yang dipanasin, tapi pakai sistem semikonduktor. Hasilnya, bohlam LED bisa bertahan lebih dari 25.000 jam. Jauh lebih lama dibandingkan bohlam Edison yang cuma 1.200 jam. Selain itu, bohlam modern jauh lebih hemat energi. Kalau zaman dulu, satu rumah butuh listrik besar buat nyalain bohlam aja, sekarang satu bohlam LED bisa hemat sampai 80% energi, jadi nggak cuma lebih terang, tapi juga lebih ramah lingkungan. Nah, coba kalian bayangin, teknologi berkembang sangat pesat saat ini. Kira-kira bohlam di masa depan akan seperti apa ya bentuknya? Kalau kita bisa lihat ke masa depan, bohlam mungkin udah nggak sekedar benda penerang biasa. Sekarang ini kita punya smart bulb, sebuah bohlam yang bisa dikendalikan lewat HP kita. Bahkan disambung ke sistem smart home. Jadi bisa nyambung ke Google kayak gini. Oke Google, matikan lampu. Oke Google, nyalakan lampu. Keren kan? Kalian bisa atur warna, tingkat terang, bahkan jadwal nyalanya. Dan gak cuma itu, teknologi bohlam ke depan juga bakal makin ramah lingkungan. Dengan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air yang bisa dipasang di rumah juga. Kebayang nggak, suatu hari nanti mungkin kita nggak perlu bayar listrik buat nyalain lampu. Cukup nyalain lewat HP, dan energi matahari atau angin akan membuat rumah terang benderang secara gratis. Wah, bakal ada BUMN yang bangkrut nih. Gimana menurut kalian? Siapa penemu bohlam yang paling keren? Atau mungkin kalian ada ide sendiri buat inovasi bohlam di masa depan? Kalau kalian bakal bikin bohlam yang bisa apa ya? Kalau ada yang mau nambahin atau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan video berikutnya.